Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat jawabnya ada yang kurang semangat ini. Ja'far sama Nak Keisha belum semangat jawabnya. Yo, Bapak ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Hari Sabtu, weekend, harus semangat. Biasanya kalau hari Sabtu itu kan semangat karena besok hari Minggu, libur biasanya. Ya, bagus ya. Nah, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tanya kabar dulu ini satu persatu coba. Nah, Aro, gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik ya, sehat ya. Masih semangat? Kalau Bapak bilang masih semangat, semangat gitu ya. Nah, Aro, gimana kabarnya? Masih semangat? Semangat. Bagus. Kemudian kedua, nah mau dari duluan. Gimana kabarnya? Masih semangat? Oh, nah keren. Kemudian ada Nak Ja'far. Gimana kabarnya? Semangat. Kemudian ada Nak Keisha. Gimana kabarnya? Baik ya. Masih semangat? Semangat. Nah, mantap. Kemudian ada Nak Adira Nova Azhara. Gimana kabarnya? Wah, lost connection ya Nak Adira. Tiba-tiba terputus. Mungkin sinyalnya agak lemah ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tanya ini. Kemarin kita sudah belajar apa coba? Ada yang masih ingat? Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang alat komunikasi. Betul, tentang teknologi komunikasi. Ada yang bisa menyebutkan teknologi komunikasi masa kini itu apa aja? Telepon. Apa aja? Telepon, betul. Terus ada apa lagi? HP. Ada HP. Betul. Terus ada apa lagi? Selain telepon, HP, terus apa lagi yang biasanya diputar-putar? Apa? TV. Radio, betul. TV, betul. Apalagi? Surat termasuk alat komunikasi atau tidak? Surat? Termasuk, betul. Iya, termasuk alat komunikasi yang tertulis karena ditulis ya. Nah, alat komunikasi itu ada dua, yang bersifat satu arah sama dua arah. Bedanya apa? Kalau yang satu arah, maknanya apa? Komunikasi satu arah. Kok bisa disebut satu arah? Yang masih ingat? Karena apa? Misalnya radio itu disebut alat komunikasi satu arah. Kenapa kok disebut satu arah? Karena penyiarnya hanya bisa menyampaikan, tapi kita tidak bisa membalas, kayak gitu. Berarti satu arah saja. Televisi satu arah atau dua arah? Satu arah. Satu arah, betul. Nak Ja'far, Nak Maulida, betul. Satu arah. Jadi televisi itu juga komunikasi satu arah karena komunikasi di televisinya itu kan cuma bisa menyampaikan berita, tapi kita tidak bisa menjawabnya. Misalnya kayak si Dora itu, kayak film Dora itu kan cuma menyampaikan informasi. Kita tidak bisa menyuruh apa yang ada di televisi. Kemudian kalau telepon satu arah apa dua arah? Dua arah. Dua arah. Iya betul. Kalau telepon itu dua arah. Karena apa? Karena di antara dua orang ini bisa saling bertanya, menjawab. Begitu sebaliknya bisa saling tanya jawab seperti itu. Jadi dinamakan dua arah. Nah, selain alat komunikasi, kita juga belajar tentang dampak positif dan negatif. Dampak positif itu dampak baik apa dampak buruk? Kalau dampak positif, baik, betul. Baik. Betul. Kalau dampak negatif? Dampak buruk. Dampak buruk, betul. Coba ada yang berani coba ngasih contoh satu dampak positif dari teknologi komunikasi. Coba.
Oh, betul. Informasi lebih cepat tersampaikan atau bisa menyampaikan informasi jarak jauh. Kemudian dampak positif kedua, ada yang bisa lagi selain Nak Ridwan. Nak Jafar bisa? Apa dampak positifnya? Bisa belajar bisa belajar online, betul. Itu juga salah satu dampak positif dari adanya teknologi komunikasi. Meskipun pandemi, kita bisa tetap belajar melalui media online seperti ini. Bisa mencari-cari di browsing di internet dan lain-lain. Kemudian selain dampak positif, juga ada nih dampak negatif. Waduh. Jadi selain dampak positif juga ada dampak negatif. Dampak negatif itu dampak dampak buruk. Coba ada yang bisa ngasih contoh satu dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi, apa ini? Yang bisa nggak? Ayo. Malas untuk belajar karena ada internet. Bisa, itu juga merupakan dampak negatif. Jadi ketika kita malas belajar atau malas berpikir untuk menemukan sendiri, kita kan biasanya cari di internet aja lah. Cari di internet aja, semua di internet. Nah, lama-kelamaan kita juga akan terbiasa dengan internet dan akhirnya akan malas belajar, malas membaca, seperti itu ya. Kemudian dampak negatif lagi. Apalagi coba dampak negatif? Penyebaran apa? Kecanduan. Iya, kalau kita sering menggunakan teknologi komunikasi seperti sering main YouTube, sering main game online seperti itu, kita lama-lama akan kecanduan dan akan berdampak tidak baik bagi kita, bisa tidak baik bagi kesehatan mata juga, bisa tidak baik bagi kecerdasan kita juga karena terlalu sering menggunakan gadget seperti itu. Kemudian penyebaran informasi, apa itu informasi bohong-bohong itu namanya apa? Informasi apa? Hoax, betul ya. Jadi dengan adanya teknologi komunikasi, informasi lebih cepat tersampaikan. Nah, ada orang-orang yang nakal atau orang-orang yang kurang baik yang menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Misalnya seperti heboh, ditemukan batu ajaib. Waduh, itu kan kita harus selidiki dulu apakah benar ini ada batu ajaib seperti itu atau hanya berita hoax. Sekarang kita mau ke bab selanjutnya, yaitu tentang teknologi transportasi. Ada yang tahu nggak transportasi itu apa sih? Transportasi itu apa? Transportasi itu apa? Alat transportasi berarti apa? Kendaraan. Iya betul. Alat transportasi itu berarti alat untuk berpindah tempat atau kendaraan. Transport kan dari kata transport itu berpindah. Transportasi berarti alat untuk berpindah tempat. Ke tempat jauh biasanya menggunakan alat transportasi. Coba. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, alat transportasi tradisional dan modern. Waduh, ternyata ada dua ya, tradisional dan modern. Tradisional itu berarti alat transportasi yang apa ya? Lama, betul. Yang kuno, yang lama, yang dahulu. Kemudian kalau modern berarti yang sekarang, yang canggih atau di masa sekarang itu disebut modern. Nah, kita akan belajar tentang alat transportasi tradisional dan modern. Kemudian kita akan belajar tentang apa sih alat transportasi yang ada di Kudus. Wah, jadi di Kudus itu ada alat transportasi macam-macam ya. Nah, kita akan belajar becak dan lain-lain. Kita akan menghitung keliling juga. Kemarin kita menghitung keliling kan dengan bantuan kotak-kotak kan, ada kotak-kotak kecil. Nah, sekarang kita akan ke level selanjutnya, menghitung kelilingnya tanpa kotak-kotak, tapi langsung bangun datar kita cari kelilingnya seperti itu ya. Coba ini ditanya ini. Apa yang kamu ketahui tentang alat transportasi? Nah, tadi Bapak sudah singgung. Alat transportasi itu alat apa? Alat untuk berpindah tempat. Alat berpindah tempat, betul Nak Jafar, pintar. Atau biasa kita sebut dengan kendaraan, betul. Sekarang
Alat transportasi yang pernah kalian gunakan apa coba? Yang pernah kalian gunakan alat transportasi apa aja? Mobil. Mobil, bis, motor, Motor. apalagi beca. Becak. Betul. Yang Kak. hiha itu. Pakai kuda itu apa jenenge? Delman. Delman, dokar, betul. Iya, dokar. Terus kalau hari Minggu biasa ngontel, itu alat transportasi apa? Sepeda, betul, sepeda. Ada tadi sepeda, ada motor, ada angkutan, ada telolet itu apa? Bis. Bis, betul. Terus ada buat memindahkan pasir itu biasanya dari Magelang ke Kudus biasanya menggunakan apa? Truk, betul. Truk oleng ya kalau yang viral truk oleng, truk. Terus ada motor tadi udah ya motor, bis, kemudian delman, ada becak dan lain-lain. Dari itu yang pernah kalian naiki apa aja? Sudah semua? Sudah. Ada yang motor, iya. Ada yang sudah pernah naik kereta api? Belum. Udah. Yang sudah siapa? Coba angkat tangan. Oke, Nak Aro sama Nak Ridwan. Gimana rasanya naik kereta? Enak ya. Kereta itu tanpa macet karena sudah ada jalurnya, jadi langsung sampai ke lokasi. Nah ini ya. Ada yang tahu ini gambar apa ini? Delman. Apa? Delman, betul. Delman atau dokar. Dokar. Delman atau dokar. Ini hewan apa? Yang menarik hewan apa biasanya? Kuda. Sapi bisa tidak sapi? Sapi bisa nggak? Sapi bisa, tapi geraknya lambat, tidak secepat kuda. Kalau kucing bisa nggak? Misalnya diganti kucing ini? Nggak bisa. Nggak bisa ya, terlalu kecil ya. Biasanya delman itu pakai kuda. Kuda itu adalah hewan yang sangat kuat. Kalau dalam bahasa sini roso kayak gitu. Hewan selain hewan kuat juga cepat. Makanya dalam dunia mobil balap, dunia otomotif, dunia mobil itu ada yang namanya satuan tenaga kuda. Misalnya mobil Ferrari mempunyai 1000 tenaga kuda. Wah, itu maknanya apa? Maknanya itu kecepatannya itu setara dengan kekuatan 1000 kuda. Nah, makanya ada sebutan kekuatannya 1000 kuda. Misalnya mobil F1 kekuatannya 5000 tenaga kuda. Ya, satuannya itu tenaga kuda karena kuda itu terkenal hewan yang sangat bertenaga dan cepat. Seperti yang kalian amati. Kalau kalian lihat kuda coba kakinya amati. Wah, kekar ya. Roso, kekar, kuat seperti itu. Nah, ini ini dokarnya di mana ini? Ada yang tahu lokasi ini tidak? Ini di mana? Gor, betul, di bagian belakang itu ya. Namanya taman apa itu? Belakang itu. Nyebutnya. Bisa, Taman Krida itu bagian yang depan itu yang ada dinosaurusnya itu Taman Krida. Kalau yang belakang ini taman apa? Balai Jagung, betul. Wah, udah pernah ke sana? Udah pernah ke sana semua? Iya. Keren ya, di sana ada wahana-wahana olahraga buat olahraga atau buat lari, terus ada gazebo-nya, ada tempat orang jual di tepian jalan. Nah, ini dokarnya itu sedang ada di Balai Jagung seperti itu. Nah, ini ada cerita ini. Ceritanya itu ada namanya Benny. Benny itu rumahnya di sana, jauh Sumatera dia. Nah, Benny itu berkunjung ke rumah pamannya. Coba sekarang kalian baca dalam hati ini. Dari saat sampai kerja. Coba dibaca. Kelihatan ya? Ya, oke. Kalau nggak kelihatan HP-nya semula kan berdiri gini. Nah, bentar. Kalau nggak kelihatan HP-nya kan awalnya berdiri, HP-nya dibalik atau HP-nya ditidurin, dimiringkan, nanti kelihatan jelas. Yo, coba dibaca.
Sudah? Nah, Ya. Ya. Tentang apa ini? Bacaannya tentang apa? Tentang Dokar. delman. Siapa yang naik delman? Ini. Benny dan Ini. siapa? Dan siapanya? paman. Dan Paman. paman Benny. Betul. Dia berkeliling ke kota Kudus menaiki delman atau nama lain delman apa? Udah. Dokar. Kuda itu yang menarik. Nah, dokar atau delman ini adalah alat transportasi yang ditarik oleh Kuda. kuda. Betul ya. Nah, jadi ini saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Wah, rumah paman Benny di Kudus. Kudus adalah kota kecil yang sangat menarik. Wah, Kudus itu meskipun kota kecil tapi sangat menarik. Kudus memiliki beberapa kebudayaan yang mempesona, seperti yang kita pelajari kemarin ada soto, ada peninggalan budaya yaitu Menara Kudus. Iya, betul, ada Jenang Kudus. Nah, betul ya. Jadi Kudus itu memiliki beberapa kebudayaan yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota. Hei Benny, kamu kan dari Sumatera. Bagaimana kalau paman ajak kamu berkeliling ke Kudus menaiki delman. Nah, jadi si Benny ini diajak berkeliling oleh pamannya keliling Kudus menaiki delman. Nah, ini yang kedua coba dibaca dalam hati. Sudah? Sudah ya. Tentang apa ini? Benny melihat apa? Bermacam-macam apa? Nah, dia melihat bermacam-macam alat transportasi. Apa aja yang Benny lihat selama berkeliling? Transportasi apa yang? Sepeda terus. Mobil pribadi betul terus. Sepeda motor. Betul. Sepeda motor. Sepeda, mobil, apalagi angkutan. Terus apalagi? Sudah ya. Nah, jadi di Kudus itu dia melihat ada sepeda motor, ada mobil, ada angkutan kota. Ada yang sudah pernah naik angkutan kota atau kalau di sini angkot? Sudah ya. Warna apa? Warna apa biasanya? Kalian pernah naik yang warna apa? Ungu. Iya, betul. Iya, ungu kan daerah SD 2 Purwosari itu termasuk perambatan, biasanya angkutannya warnanya ungu. Nah, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu sama sekarang beda atau tidak alat transportasinya? Beda. Nah, dulu orang berpergian dengan menggunakan apa? Menggunakan sepeda motor. Dulu ada sepeda motor. Becak, betul. Dulu ada becak. Dulu belum ada motor itu sudah ada becak. Kemudian apa? Kuda, dokar, betul. Dulu itu kalau pergi-pergi naik kuda. Wah, kalau dulu juga zaman kerajaan itu kendaraannya kan kuda. Masa iya? Zaman kerajaan naiknya Mio kan nggak ada. Naiknya kuda, nggak ada. Dulu Raja Majapahit, Raja Sriwijaya, raja-raja kerajaan kuno naiknya kuda, naiknya dokar. Nggak ada tidak raja-raja yang naiknya mobil zaman dulu? Nggak ada, nggak bisa lewat ya karena dulu kan pohon-pohon, hutan-hutan, masih hutan-hutan. Nah, naiknya dulu itu dokar. Nah, kalau saat ini orang menggunakan alat modern. Nah, Benny pergi ke Kudus naik apa dia? Dari Sumatera ke Kudus naik apa dia? Mobil dan pesawat. Betul ini ya. Jadi dia dari Sumatera itu naik pesawat dulu, baru naik mobil menuju ke Kudus. Gitu ya. Keren semuanya. Ya? Naik kapal bisa. Naik kapal juga bisa dari Sumatera kita ke Selat
selat namanya Selat Sunda. Selat Sunda itu adalah, kan ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa. Jadi di antara Pulau Sumatera dan Jawa kan ada kayak laut kecil, itu namanya selat. Selat itu adalah yang menghubungkan dua pulau, namanya selat. Nah, selat yang ada di antara Pulau Jawa dan Sumatera namanya Selat Sunda. Selat Sunda. Nah, bisa naik kapal, betul. Naik kapal juga bisa kalau dari Sumatera ke Kudus naik kapal dulu, baru kemudian naik mobil menuju ke Kudus, seperti itu ya. Nah, coba ini ada beberapa alat transportasi ini. Ini apa? Yang satu ini dokar, betul. Kalau yang ini apa? Jalan kaki dulu sebelum ditemukannya kuda, atau kuda dulu belum jinak. Orang-orang ya jalan kaki. Nah, mau kemana-mana jalan kaki, mau berburu jalan kaki. Kemudian ini apa? Pesawat. Betul, semua pesawat, betul ya. Kalau ini naik kuda. Dulu sebelum ada dokar, dulu kan orang belum bisa membuat dokar. Orang ya cuma kudanya aja, langsung naik kuda aja. Tapi sekarang sudah bisa buat dokar, akhirnya dibuatlah dokar biar bisa muat orang banyak. Kalau gambar kelima ini apa? Mobil. Ya, kita hapus dulu. Set. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Ini ada tantangan dari PowerPoint-nya ini. Urutkan perkembangan cara orang berpergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak yang tersedia. Ini disuruh mengurutkan ini dari yang paling kuno sampai yang paling terbaru. Kira-kira yang pertama apa? Yang paling kuno, paling tradisional. Apa? Jalan kaki. Ada yang jawab jalan kaki, ada yang jawab kuda. Yang setuju jalan kaki, coba angkat tangan. Yang setuju nomor 1 jalan kaki siapa? Wah, semua ya. Coba. Apakah betul? Jawabannya adalah iya, betul. Kita kasih nomor 1. Jadi dulu awalnya jalan kaki, manusia zaman dulu kalau mau mencari makan, mau berburu itu ya jalan kaki. Seperti itu ya. Nah, yang kedua. Kuda atau dokar? Kuda atau dokar? Yang setuju dokar siapa? Yang setuju dokar? Angkat tangan. Yang setuju dokar. Yang setuju kuda? Yang setuju kuda angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, setuju semua. Jawabannya adalah nomor 2. Kuda. Beri tepuk tangan buat kita semua. Keren. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Serius, dokar? Oh, betul ya. Setelah menemukan kuda, manusia menemukan yang namanya dokar. Dokar tuh ini. Nah, gitu. Tujuannya apa sih kok nggak langsung kuda? Kok dadak dikasih dokar? Nah, alasannya adalah dokar kan bisa muat banyak, bisa buat naruh benda, naruh senjata kalau perang, naruh penumpang lain, bisa boncengan gitu kan, bisa muat banyak. Kalau kuda kan cuma 1 orang saja, tapi sedangkan ini bisa muat banyak. Betul nomor 3 ya. Yang nomor 4 apa? Mobil atau pesawat? Mobil, betul. Dulu setelah itu manusia menemukan mobil. Aku mau ke tempat jauh dalam waktu cepat. Gimana ya caranya ya? Nah, kalau naik mobil kan belok-belok, ada macet dan sebagainya. Jalannya iya. Setelah itu manusia berpikir untuk bagaimana kalau manusia terbang kan lebih cepat. Akhirnya ditemukannya pesawat. Betul ya. Keren. Beri tepuk tangan buat kita semua. Bisa mengurutkan dari kendaraan yang sangat tradisional ke kendaraan yang modern. Nah, ini coba Bapak punya video keren ini. Jadi video drone dari atas kota Kudus. Wah, keren. Keren nggak videonya?
atas. Keren ya. Jadi ternyata kalau dilihat dari atas itu Kudus, wah luar biasa indah ya, luas banget. Dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, luas sekali. Nah, kalau luas kayak gitu, kalau mau bepergian, nggak mungkin kan jalan kaki. Kita harus biasanya naik naik mobil, naik becak juga bisa kalau mau ke pasar. Kemudian naik angkutan. Nah, tadi kalian bisa lihat ya di videonya, ada kendaraan apa aja tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Tuh, kata Zifara motor, kata Adira mobil, betul. Ada apa lagi? Ada yang jalan nggak tadi? Jalan kaki ada yang jalan kaki, ada yang pakai becak juga bisa kita lihat. Nah, jadi di Kudus itu ada banyak sekali macam-macam alat transportasi. Nah, ini ditanya dari video tadi, coba sebutkan kendaraan apa aja yang Nah, tadi kan di Kudus ada banyak kendaraan nih. Nah, ditanya kendaraan apa aja yang ada di Kudus. Nah, kita harus pisahkan dari kendaraan tradisional dan kendaraan modern. Pak share lagi. Nah, tadi di Kudus kalau tradisional ada apa aja? Becak, betul. Becak kita tulis. Kemudian apa lagi? Apa? Yang tradisional. Yang tradisional. Dokar tadi, dokar tadi yang ada di Balai Jagong ya. Tradisional, mobil bukan tradisional. Mobil tradisional atau bukan? Tidak, mobil termasuk modern. Apalagi yang tradisional? Jalan kaki boleh, jasanya BUS gitu ya. Apalagi? Angkutan. Apalagi nih yang modern? Apa neh? Angkutan kota bisa. Oh ya, angkudes bisa, angkutan kota bisa, sama-sama angkutan. Angkudes betul, angkutan. Betul. Atau angkutan Tradisional lah. Angkudes itu angkutan desa ya. Ya sama saja angkutan, tapi dia di desa sama aja. Apalagi? Ojek itu berarti setelah diukur-ukur ternyata, nah misalnya ini ternyata jendelanya itu mempunyai lebar berapa? Lebarnya berapa senti lebar? Lebarnya 10 senti. Betul. Kalau panjangnya berapa senti? 20. Nah, ada sebuah kereta, jendelanya itu punya lebarnya 10 cm, panjangnya 20 cm. 20 cm. Nah, kita lanjut. Nah, Bapak tulis di sini ya. Bapak gambar seperti ini. Tadi kan seperti ini ya. Jadi lebarnya 10 cm, panjangnya 20 cm. 20 cm. 20 cm. Nah, terus mari kita hitung keliling jendela bus tersebut. Nah, kalau bentar Bapak hapus dulu ya. Nah, ini. Kalau di sini 20 cm. Kan? Kalau di sini 20 cm, berarti di sini berapa? Di atas. 20. Berapa? 20. 20. Betul. Kok bisa 20? Kenapa? Karena sama panjang ya. Coba. Betul. Jadi kalau di bawah ini 20, atasnya juga 20. Nah, kalau di sebelah kanan 10, di sebelah kiri berapa? 10. Betul ya. Jadi garis yang berhadapan itu sama. Ini kan 20 sama ini kan berhadapan. Kemudian 10 sama 10 ini juga berhadapan. Coba kita lihat apakah benar 10? Iya, betul. Nah, sekarang kalau sudah diketahui semua sisinya, sisi itu pinggirnya, kalau sudah diketahui semua sisinya, kita bisa menghitung keliling. Nah, ada yang tahu coba sebelum kita hitung bersama-sama, ada yang tahu ini kelilingnya berapa? Keliling dari jendela tadi, jendela
kok bus jendela kereta ya tadi ya. Berapa? Berapa? 60 cm. Ada yang 60. Coba kita. Iya. Iya. Keren. Ternyata wah aktif semua ya. Itu ya. Coba. Apakah betul kelilingnya 60? Kita coba ya. Kita coba hitung bersama-sama. Nah, ini Bapak juga punya penjumlahan. Kita gabungkan semua angkanya. Tadi kan panjangnya 20 cm. 10 cm kita geser. 10 cm. 20 cm. 10 cm lagi ditambah 20 cm. Nah, cara menghitung kelilingnya tuh seperti itu. Jumlah semua isinya. Kita jumlahkan tadi 10, 20 tambah 10. Berapa? 10 ditambah 20 ditambah 10 tambah 20 berapa? Ada yang tahu nggak? 60. 10 tambah 20, 30. 30 tambah 10. 30 tambah 20, 60. Coba apakah betul? Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah 60. Tadi yang jawab 60, kita beri tepuk tangan. Oke, betul ya. Cara menghitung keliling itu seperti itu. Kalau ini coba kita hitung bersama-sama ya. 20 tambah 20 berapa? 40, betul. 35 tambah 35. 35 tambah 35. 10. Kita hitung bersusun ya. Caranya kalau angkanya besar kita hitung bersusun. Coba 35 ditambah 35. Set ditambah 5 tambah 5 berapa? 10 kan? Yang diambil angka belakangnya 0. 10 ya. Kan 10, angka depannya kan 1. Satunya kita taruh di atas. Di atas bagian depan. Nah, kita tambahkan 1 tambah 3 berapa? 4. 4 tambah 3 70. Jadi 35 tambah 35 70. Seperti ini. Nah, setelah temukan 40 dan 70 kita jumlahkan. 40 dan 70 dijumlah berapa? 110. Coba kita hitung susun apakah betul? 70 ditambah 40. Seret. 0 tambah 0? 7 tambah 4? Coba itu 174 11. Berarti 110. 10. Betul. Berarti kelilingnya berapa? 110. Hapus. Berarti keliling bangun datar ini adalah 110. 110. Pinter ya ternyata ya. Berarti 110 sen. Jangan lupa kalau di soal CM ini juga CM. Oke, bagus ya. Keren. Coba sekarang ada yang bawa kertas nggak? Bawa buku nggak? Ada yang bawa buku? Coba ini Bapak pengen lihat gambar terus dikerjakan di kertas. Nanti ditunjukkan ke Pak Agus seperti ini. Kelilingnya berapa kalau itu? Coba digambar. Kak Jafar udah, Nak Adira udah, Nak Ridwan udah? Udah, keren. Terus Nak Aro sudah? Sudah, keren. Nak Keisha sudah? Oke, sudah. Nak Zifara sudah? Oke, sudah. Coba sekarang satu persatu. Nak Jafar dulu coba dikasih lihat ke depan. Bentar, ini tak stop share dulu. Coba lihatin ke kamera. Jawabannya 160. Oke, kita ingat-ingat dulu. Nak Jafar 160. Kemudian Nak Adira coba dikasih lihat ke kamera. Adira coba kasih lihat ke kamera. Jangan malu, coba lihat. Nggak kelihatan kamera berapa itu. Jawabannya berapa? Oh, langsung gitu. 160. Berarti sama kayak Jafar ya.
Oke, kemudian selanjutnya Bapak pengen lihat Naaro berarti ya. Coba Naaro kasih lihat ke kamera. Mundur dikit, mundur dikit. Oh, 160. Oke, hampir sama semua ya. Ja'far, Nadira, Naaro 160. Nah, kalau Nak Ridwan, berapa Nak Ridwan? Coba kasih lihat ke depan. Gambarnya betul, oke. Jawabannya berapa? Nggak kelihatan. Dinaikkan. Oke, 160 hampir sama. Kemudian Nak Keisha, coba Bapak pengen lihat jawabannya seperti apa. Ya. Berapa jawabannya? 100 berapa? 160. 160. Ya, hampir sama semua ya. Coba kalau Nak Zifara, giliran Nak Zifara coba pengen lihat Pak Agus. Zifara. Kok saya lagi jadi tanya anak kabeh. 160 kabeh sih. Nak Zifara coba di mana? Teman-teman jawabannya 160 ini. Apakah betul? Yakin ini 160? Yakin? Yakin. Serius. Kok kayaknya beda ya. Hitungannya Pak Agus ya. Coba ya. Gimana Nak Zifara udah? Udah lanjut ya. Coba kita share lagi yang di screen tadi. Bareng-bareng. Apakah betul kelilingnya? Apakah betul 160? CM. Jawabannya 160. Tadi siapa yang menjawab 160? Bapak angkat tangan. Ya 160. Angkat tangan. Wah, betul ya. Jawabannya coba Nak Zifara berapa jawabannya? 160. Oke, betul. Berarti semuanya betul 160. Beri tepuk tangan buat kita semua. Wih, nah. Jadi sudah bisa ya kalau cara keliling itu seperti itu. Jadi, wih, dilempar Nak Ja'far. Betul ya. Cara hitungnya itu tinggal di semua sisinya. Nah, tadi kita belajar apa aja hari ini? Kita belajar tentang apa aja? Alat transportasi, betul. Apalagi? Alat transportasi modern, betul. Selain modern ada alat transportasi apa? Tradisional. Tradisional. Betul. Kalau tradisional itu yang apa? Yang dahulu, kuno, yang nggak ada mesinnya. Kalau modern? Yang baru sekarang. Terus kita belajar apa lagi tadi? Menghitung apa sih Pak itu? Menghitung keliling. Betul ya, menghitung keliling. Jadi keliling itu tinggal menjumlahkan sisi. Sisi itu apa sih Pak? Sisi itu yang pinggir, pembatas pinggirnya itu yang namanya sisi. Ya, perfect. Nah, itulah pelajaran dari Pak Agus. Seru ya? Seru. Oh iya, nanti kita kuis bersama-sama cepet-cepetan ngitung keliling. Terus kita juga bisa melihat tadi penampakan dari atas langit Kudus seperti apa dan lain-lain. Nah, ini pesannya ini, jangan lupa selalu menerapkan 3M. 3M apa? Memakai masker, ya kan? Jaga jarak. Cuci tangan. Ya. Betul, 3M agar terhindar dari virus corona. Nah, sekian pelajaran dari Pak Agus. Apabila ada kesalahan Pak Agus dalam menyampaikan, Pak Agus mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi. Setuju? Setuju. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita baca Alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, coba menghadap ke kamera, tangannya kemarin udah jempol. Sekarang apa? Foto buju.
Sekarang oke gitu, oke gitu. Oke. 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 Dalam hitungan ketiga bilang oke ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Nah, seperti apa tangan kita semua? Nah, keren ya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. Yang mau bobok siang silakan bobok siang. Yang mau TPQ persiapan TPQ juga bisa.